Hadis tentang menyayangi anak yatim. Ketika seorang anak menjadi yatim, maka yang paling bertanggung jawab memelihara, mendidik, dan membesarkannya adalah ahli warisnya sehingga ia mampu hidup mandiri. Anak yatim tentu membutuhkan bimbingan dari pengganti orang tuanya untuk menuntunnya ke jalan yang benar. Tanpa perhatian dan kasih sayang, anak yatim akan tumbuh tidak imbang antara jasmani dan rohaninya sehingga memungkinkan mengalami pertumbuhan yang timpang. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam untuk menggantikan peran sebagai orang tuanya. Pengertian menyantuni anak yatim selama ini cenderung diartikan pada kebutuhan fisiknya saja, sedangkan yang bersifat psikologis belum banyak dilakukan. Padahal anak-anak yatim yang tinggal di panti asuhan atau di rumahnya sendiri sangat merindukan figur ayah atau ibu yang menjadi tempat curhat dan bermanja. Oleh karena itu, sebaiknya pemberian bantuan untuk kebutuhan fisik disertai pula dengan komunikasi pribadi yang intens untuk memahami kebutuhan psikologis maupun pengembangan bakat minat anak yang bermanfaat bagi masa depannya. Tahukah kalian siapa yang disebut anak yatim itu? Siapa yang bertanggung jawab memelihara anak yatim? Pernahkah kalian mengunjungi panti asuhan yatim? Apa saja yang kalian lakukan di sana? Mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Kondisi seperti ini sudah pasti membuatnya menjadi sedih. Sebagai umat Islam, sudah menjadi kewajiban untuk mencontoh Rasulullah SAW dalam hal menyayangi anak-anak yatim, sebagaimana yang terdapat dalam sabdanya yang akan kita pelajari berikut ini. A. Lafal hadis tentang menyayangi anak yatim. Rasulullah SAW sejak lahir sudah tidak mempunyai ayah. Ayahnya Abdullah meninggal dalam perjalanan pulang setelah berdagang di negeri Syam. Ketika Rasulullah SAW berusia 6 tahun, Aminah ibunya meninggal dunia. Sejak saat itu Rasulullah SAW benar-benar menjadi seorang anak yatim piatu. Jadi beliau benar-benar merasakan sedihnya ketika tidak mempunyai kedua orang tua yang sangat dicintainya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ikut merasa sedih ketika ada orang yang mengejek atau menghardik anak yatim. Sebaliknya, ketika ada orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim, Rasulullah SAW ikut merasa senang. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma, rawahul Bukhari. Kemudian B. menerjemahkan hadis tentang menyayangi anak yatim. Setelah membaca dengan benar, perhatikan arti kata yang ada dalam hadis tersebut. Jika memperhatikan arti kata yang ada dengan seksama, kalian pasti dapat menerjemahkan hadis tentang menyayangi anak yatim dengan baik. Yang pertama, mufradat atau arti kata. An artinya dari, rodiya artinya meridhai, anhu artinya darinya, qala artinya berkata, ana artinya saya, waw artinya dan, kafilu artinya orang yang mengurusi, fi artinya di dalam, al jannati artinya surga, hakaza artinya seperti ini, asyara artinya menunjukkan, bisababati artinya dengan telunjuk, al wusta artinya jari tengah, wafarraja artinya dan merenggangkan, bainahuma artinya di antara keduanya, rawahu artinya meriwayatkannya. Setelah mengetahui arti kata yang ada dalam hadis tersebut, terjemahkan hadis itu secara keseluruhan. Kemudian, cocokkan terjemahanmu dengan terjemahan berikut ini. Yang kedua, terjemahan hadis. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku dengan pelindung anak yatim di surga adalah seperti ini. Beliau menunjukkan telunjuk dan jari tengah serta beliau merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. C. Kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Memelihara dan mengurus tentang makan dan minum, pakaian, serta pendidikan anak yatim adalah fardu kifayah. Artinya, apabila sudah ada yang mengurusnya, yang lain tidak berdosa. Namun, apabila tidak ada yang mengurusnya, semua menanggung dosa. Hal itu untuk menjaga agar anak yatim itu jangan sampai terlantar. Apabila ia terlantar, berarti akan terlantar pula pendidikan agamanya. Urusan anak yatim adalah urusan masyarakat yang berarti menjadi tanggung jawab bersama.
Untuk itu harus ada yang memikirkannya. Memelihara dan mengurus anak yatim bukanlah tugas yang ringan. Orang yang dapat melaksanakannya termasuk manusia utama dalam pandangan agama. Islam merupakan agama yang mementingkan soal-soal kemasyarakatan, termasuk pula dalam mengurus anak yatim. Selain termasuk perbuatan mulia dalam pandangan masyarakat, mengurus anak yatim juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengurus anak yatim dengan ikhlas, martabatnya mendekati martabat Rasulullah SAW. Sebagaimana diibaratkan jari telunjuk yang mendekati tingginya jari tengah. Dia adalah ahlul jannah atau penghuni surga, mengingat besarnya jasa serta ketinggian martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahfuzat. Khairul ashabi mayyadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat itu yang menunjukkanmu pada kebaikan.